Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank Mandiri ke hari Jumat kemarin. Untuk saham Bank Mandiri ditutup merah ya, masih ditutup merah, minus 0,87% ke level 5.700. Untuk saham Bank Mandiri sempat turun lumayan dalam ke area 5.650, tapi ada perlawanan naik sih. Jadi untuk hari Seninnya mungkin ya ini di tengah-tengah ya. Mungkin lihat aja di awal market gimana. Kalau masih dibuka merah bisa tunggu aja di area support kuatnya 5.600. 5.600, 5.625 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri untuk level harga saat ini. Dan untuk resistennya di 5750. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 8 Desember, untuk ASI-nya keluar cukup banyak, ini hitungannya ya, net sell 176 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 4, untuk ASI-nya cenderung keluar di saham Bank Mandiri udah net sell 436,2 M ya dalam satu minggu terakhir. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham BMRI tanggal 8 kemarin, kalau kita lihat sekilas secara keseluruhan didistribusi oleh RX ya. Untuk RX yang keluar ini versi asing, 100% transaksinya selling ya. Jadi untuk RX versi asing hari Jumat kemarin tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni distribusi. Selain RX ada ZPBK dan mereka juga broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya jualan, yang nampung lokal sih, lokalnya netbuy, untuk asingnya netcel. Untuk asingnya yang masuk ada KZ, AK, CC, cuman nggak sebanyak asing keluar ya, khususnya RX ini yang jualan paling banyak. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 4, untuk saham Bank Mandiri ini ZP, RX, AK ya jualan. Ini untuk aslinya keluar, dan ya ini sih ya KZ sih ya yang nampung ya. Cuman ya karena aslinya masih banyak yang distribusi, jadi harganya cenderung turun. Untuk KZ juga masih masuk sih, semoga aja bisa jaga harga supaya nggak jebol di bawah 5.600 ya. Mungkin kalau mau entry ya bisa pertimbangkan dekat-dekat 5.600 kalau masih turun ya. Kalau masih turun mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selama nggak jebol aja di bawah 5.600, mudah-mudahan nanti bisa ribuan lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Ini yang harganya juga kemarin turun cukup dalam hari Jumat, turun 3,79% ke level 5.075 ya untuk saham Bank BNI. Untuk supportnya masih di sini sih. Kalau secara Fibonacci masih di 4.970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin, BBNI dalam satu minggu terakhir aslinya keluar 92 M aja. Kalau kita cek hari Jumat kemarin, untuk aslinya netzel 86, jadi kadang masuk kadang keluar ya untuk aslinya di saham Bank BNI. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi, hari Jumat kemarin tanggal 8 Desember secara keseluruhan sebenarnya yang ada yang distribusi ya, cuman ya ini YU netzel 42,7, YU yang keluar itu versi asing ya. Jadi untuk asingnya netzel di distribusi asing ditampung oleh lokal. Ini untuk lokalnya netbuy, asingnya net sell, harga sahamnya turun. Jadi untuk besok perlu hati-hati, kalau masih dibuka merah bisa tunggu aja, jangan buru-buru entry ya, takutnya bisa nguji 4.980, 4.970 itu area support terdekat untuk saham Bank BNI ya. Mungkin kalau udah 5.000 ke bawah ya bisa dipertimbangkan kalau ada tanda-tanda mau pullback buat entry di saham Bank BNI. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, itu untuk saham Bank BNI ya. Coba kita cek sekilas untuk pendapatan Bank BNI apakah bertumbuh di kuartal 3 secara tahunan.
bertumbuh sih, jadi masih positif, ini masih masih kemungkinan uptrend sih untuk tren besarnya ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu, soalnya ya ini masih profit dan profitnya bertumbuh ya, sama seperti Bank Mandiri, sama seperti Bank BRI, profitnya bertumbuh secara tahunan, secara kuartalan juga naik. Jadi ya semoga aja kalau turun itu sebenarnya kesempatan buat entry, mungkin buat teman-teman yang emang tujuannya untuk investasi. Itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BNGA ini yang kemarin juga turun lumayan dalam hitungannya ya, untuk saham BNGA, dan ini ya belum dalam-dalam banget sih ya koreksinya. Kalau secara teknikal sih untuk saham BNGA ini berhasil jebol 1650 ya. Posnya di 1655 sih. Jebol 1665. Untuk Bank BNGA. BNGA ini hitungannya lumayan dalam untuk koreksi kemarin Jumat ya, 2% lebih, jarang-jarang. Kalau kita cek untuk transaksinya BNGA ini bagusnya harganya naik, tapi valuasinya masih tetap ya, masih di PBV di angka yang segitu-segitu aja, padahal harganya naik cukup tinggi. Sampai NGA tanggal 8 kemarin hari Jumat asinya keluar 5,2 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk asinya keluar 5,5 M juga ya. Kalau kita cek di sini aja lebih detail untuk saham BNGA. BNGA secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nih, kalau kita lihat sekilas 5, 5, 10 ya, yang nggak beda jauh ya. Untuk transaksinya aslinya lumayan dominasi sih. Untuk besok mungkin iya, coba kalau kita cek dari tanggal 4 Desember dalam satu minggu terakhir yang pegang barang paling banyak AI, dan untuk AI-nya sampai hari Jumat kemarin masih masuk ya, masih masuk paling banyak, malah untuk AI ini 100% transaksinya baik di sampai NGA ya ini. Nah, lihat transaksinya 8,8 M dan net B 8,8 M juga. AI yang masuk juga didominasi oleh AI versi asing sih. AI asing masuk, AI versi lokal juga masuk. Yang mudah-mudahan untuk saham BNGA ini masih bisa bertahan di atas 1600 ya. 1620 itu area support selanjutnya untuk saham BNGA. Misal besok hari Senin masih turun ya, jadi kalau masih di kamera sih jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di area support kuatnya 1620 ya. Mungkin kalau udah sampai 1630 ke bawah itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry, sekiranya ada tanda-tanda mau pullback naik ya, atau nunggu breakout lagi aja di atas 1665 sih. Kalau untuk level harga saat ini resistennya di 1665. Mungkin seperti itu sih untuk saham BNGA untuk technical dan broker summary-nya. Kalau kita cek untuk valuasinya untuk saham BNGA, kayaknya sih untuk valuasinya masih ya masih di bawah 1 kali ya, 0,8, masih di area ya di PBV sekian aja. Ketika harganya di bawah 1000 pun juga PBV-nya ya 0, sekian ya, 0,8, 0,7 ya. Itu karena setiap pendapatan BNGA profitnya itu nggak semuanya dibagikan ke dividen, tapi sebagian lagi masuk ke equity. Jadi valuasi BBV-nya ya, equity-nya naik, otomatis ya harganya naik, tapi valuasinya masih sama. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu untuk saham BNGA ya, bagus ini. Masih profit. Di kuartal 3 juga masih bertumbuh ya untuk profitnya. Untuk saham BNGA mengalami kenaikan secara tahunan ya, walaupun secara kuartalan juga sama sih 66 ya kalau untuk IPS-nya, tapi secara tahunan masih bertumbuh naik. Dan di tahun 2023 ini estimasi IPS-nya secara tahunan ada 260 ya, jadi naik lumayan ya. Ini selalu bertumbuh dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 bertumbuh ya. Kemungkinan sih tahun depan mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Oh iya, nanti
yang dibagikan ke dividen paling profitnya cuma ya sekitar 40%, 50%. Kemudian yang 50% lagi ya bisa jadi masuk ke modal equity, dan otomatis kalau equity-nya naik nanti PBV-nya bisa turun nih. Nanti kalau harganya naik baru PBV-nya kembali lagi ke normalnya ya antara 0,7 0,8 biasanya sih untuk BNGA. Mungkin seperti itu ya untuk saham BNGA. Kalau mau invest ya selama masih profit konsisten bisa dipertimbangkan buat entry, walaupun udah di pucuk tapi secara valuasi masih sama aja seperti yang pas harganya di bawah 1000 kalau nggak salah. Ingat saya ya. Oke, itu untuk saham BNGA. Selanjutnya kita cek saham Arto yang harganya kemarin Jumat naik lumayan tinggi, 6% ke level 3.180. 3.180 ya, waktu itu gagal breakout di atas 3.500. Mudah-mudahan untuk minggu depan bisa breakout, tapi kalau masih berat buat breakout ya mungkin konsolidasi dulu di bawah 3.500 ya. Lalu kita cek untuk transaksinya untuk saham Arto hari Jumat kemarin aslinya tanggal 8 Desember net buy 4,9, dan tadi kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga aslinya masih net buy walaupun cuma 6 eman ya. Untuk saham Arto kalau kita cek di sini lebih detail tanggal 8 Desember secara keseluruhan hitungannya sih lebih banyak yang masuk. Yang masuk paling banyak NI, PD, DH ya, ini masuk 3 eman lebih. Kemudian yang keluar CC, XI, YB ya, keluar itu untuk aslinya net buy. Harganya naik ya, mudah-mudahan di awal market bisa langsung dibuka hijau sih, dan target price-nya ya ini di resistennya 3.500. mungkin buat teman-teman yang misal kemarin udah ambil posisi dan besok masih naik cukup tinggi untuk saham Arto ya bisa perhatikan aja level 3.500-an ya kalau mau taking profit sekiranya gagal breakout atau masih berat buat breakout. Tapi kalau berhasil breakout di atas 3.500 ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan nih bisa ngejar 4.000-an lagi. Semoga aja seperti itu, semoga aja ya. Cuman ya kita lihat aja untuk minggu depan, besok Senin gimana. Oke, itu untuk saham Arto, semoga aja bisa breakout sih, soalnya yang nyangkut di atas lumayan banyak ya, yang masih nyangkut di saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Nah, udah selanjutnya kita cek saham MTEK ya. Untuk saham MTEK kemarin turun lumayan dalam hari Jumat, turun 4,13% ke level 5.580. Dan untuk saham MTEK hitungannya close ya pas di area support ya. Jadi untuk hari Senin besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana, apakah jebol ini support yang di 575 580 itu area supportnya sih untuk saham MTEK. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham EMTK, MTEK hari Jumat kemarin aslinya keluar 10,1 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya cenderung keluar net sell 26,9 M ya. Aslinya keluar, harga sahamnya turun. MTEK tanggal 8 kemarin secara keseluruhan hitungannya di distribusi ini lebih banyak yang jualan ya, BK, ZB, BK, KZ, ZB, AK, dan mereka yang jualan juga broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya net sell ditampung oleh lokal, cuman nggak sebanyak asing distribusi, jadi harganya turun. Kalau kita cek di sini untuk saham MTEK, EMTK, padahal kuartal 3-nya positif sih, walaupun setelah tahunan kurang bagus ya, turun ya dibandingkan kuartal 3 tahun kemarin ya jauh ini caranya untuk saham MTEK ya. Cuman ya hitungannya di tahun 2023 ini kurang bagus untuk performa MTEK. Jadi perlu hati-hati kalau misal hari Senin itu masih dibuka merah ya, jangan buru-buru entry. Jebol 5.570, 580 jebol di
jebol 575 itu untuk support selanjutnya ada di 555 ya, mungkin bisa tunggu aja di 555 kalau masih merah ya untuk minggu depan. Mungkin seperti itu sih untuk saham MTEK untuk besok Senin. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido muncul yang harganya malah turun ya setelah waktu kemarin itu kapan ya, tanggal 4, tanggal 4, 5, 6 itu naik, tapi hari Kamisnya itu gagal mempertahankan posisinya di atas 560, turun jebol lagi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah asingnya keluar, Sido kemarin ini kalau kita cek dari tanggal 4 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya Netcel ini. Netcel 37, berapa? 37,2 M ya dalam satu minggu untuk aslinya keluar 37,2 M di saham Sido. Kalau kita cek kemarin Jumat aja masuk cuma 700-an juta dan hitungannya belum terlalu ramai sih untuk saham Sido. Hari Jumat kemarin secara keseluruhan ini didistribusi oleh aset 1,2 M-an, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 4 untuk saham Sido ya, ini untuk asnya keluar ya, AKYU keluar, untuk AK-nya Netcel 20,9 M, untuk YU-nya Netcel 13,7 M, dan yang masuk CCKZ itu pun cuma 4 M-an, 3 M-an. Jadi untuk aslinya distribusi yang nampung YU versi lokal ya, untuk YU versi lokalnya tadi netbuy sebanyak 35,1 M dalam satu minggu terakhir, dan hari Jumat kemarin untuk YU versi lokal YU masuk 39 juta aja, nggak terlalu banyak sih. Jadi untuk saham Sido sih kalau menurut saya ya, itu selama asingnya itu masih belum masuk lagi, itu cenderung lebih ke arah bearish untuk trennya. Soalnya kalau mengikuti saham Sido dari dulu ya, ketika harga sahamnya trennya itu bullish ya, untuk performanya terus bertumbuh, itu harganya aslinya masuk terus loh ini ya, ketika sahamnya naik, ketika konsolidasi pun sideways juga aslinya masih terus masuk. Tapi setelah waktu kapan itu ya, untuk performa Sido menurun, pendapatannya menurun ya, harga saham aslinya mulai keluar, mulai distribusi, dan harga sahamnya cenderung turun sampai hari Jumat kemarin pun, malahan sampai minggu kemarin ya, maksudnya dalam satu minggu terakhir juga untuk aslinya masih cenderung keluar di saham Sido. Jadi perlu hati-hati sih, kalau belum ada sentimen yang positif kemungkinan masih bisa turun lagi lebih dalam ya, kecuali udah ada bocoran nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau laporan kuartal 4 bagus ya, bisa jadi sebelum laporannya keluar udah rebound dulu ya, kalau udah ada yang tahu bocorannya. Biasanya sih seperti itu. Ya lihat aja sih, mungkin buat patokan ya, ini area resistennya ya, apakah bisa breakout dan bertahan di atas 560 atau enggak untuk minggu depan. Kalau masih belum bisa breakout dan bertahan di atas, itu mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, mungkin buat teman-teman yang mau masuk buat investasi di saham Sido, soalnya tiap tahun juga bagi dividen ya, bahkan 2 kali biasanya seperti itu. Dan Sido ya harganya sih biasanya ini tergantung pendapatan ya, kalau pendapatannya bagus ya biasanya harganya ikutan bagus. Tapi kalau pendapatannya turun ya, karena saham Sido ini ya yang apa ya, yang jadi pertimbangan masuk mungkin karena yield dividennya yang lumayan gede ya, 2 kali setahun ya. Kalau pendapatannya turun biasanya investornya keluar sih, mungkin seperti itu untuk saham Sido. Oke, itu untuk saham Sido ya, kalau masih belum bisa breakout di atas 56 buat jasa dulu sih. Tapi kembali ke disclaimer, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita akan cek saham KAEF. KAEF yang waktu itu sempat digoreng ya, wah ada apa itu, sempat digoreng tapi mentok, waktu itu naik di 1200, habis itu turun lagi hari Jumat kemarin hijau naik 4%.
apakah ini cuman koreksi aja ya, candle merah dua kali waktu hari Selasa, Rabu, Kamis, habis itu naik. Untuk hari Seninnya coba kita cek ya, kalau nggak banyak distribusi sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik. KF aslinya masuk hitungan juta kemarin Jumat. Kalau kita cek lebih detail lagi, KF tanggal 8 kemarin secara keseluruhan ada MG net sell 1,2 M ya, tapi untuk MG nya malah jualan 1 M lebih. Untuk aslinya ya ini sih yang masuk CC 174 juta per eventnya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir siapa yang jadi market maker di saham KAEF. Kalau kita cek dari hari Senin, YPCCMG sih market makernya, tapi ya mereka bertiga scalpingan ya. Untuk YP nilai transaksinya 55,9 M dan net sell 700-an juta. Untuk MG nya masih net base ini, net base 37 juta aja. Dan VGP nya untuk MG di 1025, berarti posisinya floating loss sedikit ya. Ya mungkin buat patokan aja ya, ini kalau mau trading di saham KAEF selama volatilitasnya masih tinggi aja, itu untuk supportnya misal kita gunakan pakai resisten yang ini dan resisten yang ini. Ya ini sih untuk support terdekatnya di 945 ya. Jadi kalau turun selama nggak breakdown di bawah 945 mudah-mudahan masih bisa naik ya. Ya sih buat trading sih untuk saat ini, soalnya ya tadi itu kita cek market makernya scalping semua ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk udah profit 3% lebih ya nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk resisten kuatnya ada di 1200 1205. Oke, itu untuk saham KAEF. Untuk oh iya, kalau kita cek untuk saham KAEF fundamentalnya gimana sekilas aja. Untuk saham Kimia Farma rugi loh, dan ruginya itu gede hitungannya di kuartal 3, jadi sentimennya kurang bagus ya. Minus 28 ini untuk EPS-nya. EPS-nya minus, PBV-nya 0,7 tapi rugi ya, margin rugi. Utangnya juga hitungannya gede. Liquidity rasionya nggak terlalu bagus ya, malah ini jelek sih kalau menurut saya. Utangnya lebih dari 100%, sedangkan aset lancarnya rasionya cuma ini 97% ya, di bawah 100%, kurang bagus sih. Liquidity rasionya kurang bagus, RO-nya juga minus, rugi ya, PBV-nya 0,7, terlalu beresiko sih sebenarnya kalau mau invest, atau ya kalau mau invest di saham KAEF. Namanya sih buat scalping selama masih volatile aja, mungkin seperti itu untuk saham KAEF. Dan selanjutnya kita akan cek saham UNTR ya. UNTR kemarin naik 2% lebih, 2,76%, dan plus di 22.300. Ini berhasil breakout lagi, tapi secara tren ini masih cenderung bearish sih. Jadi untuk hari Senin semoga aja bisa buat candle hijau gede ya. Tapi kalau candlenya masih kecil apalagi merah, itu hati-hati karena trennya bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham UNTR hari Jumat kemarin tanggal 8 Desember untuk aslinya keluar 1,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell ya, cukup banyak 134,5 M di saham UNTR. Jadi cenderung didistribusi oleh asing sini untuk saham UNTR. ya, untuk aslinya yang keluar di UBK. Untuk GU versi asing net sell 88,9 M, BK versi asing net sell 34,3 M. Ini dalam 1 minggu terakhir ya. Dan kalau kita cek di RTE untuk saham UNTR di kuartal 3-nya, UNTR ya, ini biasanya sih pendapatannya turun setelah tahunan, setelah kuartalan turun, jadi kurang
kurang bagus ya secara pendapatan dan turun. Oke, mungkin untuk saham UNTR karena trennya masih bearish, jadi kalau mau entry ya ya perlu hati-hati sih ya. Kalau tujuan untuk invest mungkin disclaimer, tapi kalau mau invest mungkin lebih amannya nunggu PBB-nya di bawah satu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Saat ini PBB-nya masih di atas satu, isi 1, sekian tapi. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Untuk resist supportnya ya. Ini aja 2020 2200 itu area support terdekat untuk saham UNTR. Jebol di bawah itu misal hari Senin itu langsung turun di bawah itu mending wait and see aja dulu, pastinya kalau melanjutkan penurunannya, melanjutkan tren bearishnya itu kalau secara Fibonacci ini bisa dekat-dekat 18.000, tapi semoga aja enggak ya. Dan untuk resistennya lumayan jauh, ada di 23.600 untuk saat ini. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham BIRT. BIRT ini jarang kita bahas ya, saham transportasi. Untuk trennya cenderung sideways ya, konsolidasi di arah sini-sini aja dari tanggal 7 November sampai hari Jumat kemarin, harganya bergerak di situ-situ aja. Kita cek untuk transaksinya, untuk saham BIRT hari Jumat kemarin, BIRT aslinya keluar 3M-an. Kalau kita cek di sini, BIRT tanggal 4, kok tanggal 4, hari Jumat berarti tanggal 8 ya. Tanggal 8 kemarin ada BB sih ya, masuk lumayan banyak, ini 1M, jadi ada yang akumulasi. Kalau kita cek tadi dari tanggal 7 November ya, ketika konsolidasi untuk saham BIRT, IU keluar 21M, mana ada yang distribusi sih. Jadi selama konsolidasi ini ternyata IU keluar ya, 21M. Dan untuk IU-nya kemarin Jumat gimana, apakah masih keluar? IU yang keluar itu versi asing, jadi untuk aslinya net sell, yang masuk, yang nampung asing juga sih. Kalau kita cek di sini hari Jumat kemarin untuk YU-nya tanggal 15, tanggal 8 ya, untuk YU masih keluar dan 100% selling loh. Walaupun cuma 203M tapi jualan. YU versi asing di samping arti masih jualan. Ini konsolidasi. Hati-hati aja sih kalau sampai jebol di bawah ini tren konsolidasinya, support ya, berarti di arah sini mungkin jebol di bawah 18.830 jangan buru-buru average, dan mungkin seperti itu sih untuk saham BIRT. Kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin dan beberapa hari terakhir ya bisa jadi masih akan sideways dulu ya, sampai ada yang goreng atau distribusi besar. Kalau ada yang akumulasi, ada yang angka, yang mudah-mudahan bisa breakout, tapi kalau masih distribusi terus hati-hati kalau sampai di bawah support. Oke, itu untuk saham BIRT. Selanjutnya kita cek saham ayam ini yang belum lama IPO, untuk harganya udah di bawah tapi beberapa hari terakhir mencoba rebound ya, candlenya kecil-kecil tapi naik hijau. Untuk kemarin Jumat naik 1% lebih. Kalau kita cek untuk transaksinya, ayam hari Jumat kemarin aslinya keluar. Kalau kita cek di sini untuk saham ayam, hari Jumat kemarin AO masih jualan 100% selling untuk AO, dan ada yang nampung sih MG harga 1,7 ya, jadi MG-nya apakah mau goreng atau enggak ini. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu YB dan MG. MG-nya masih netting, AVG-nya di 112, untuk YB-nya di 109, 112, 109. Floating profit sih, karena close-nya di 113. Kita cek dari awal IPO 1 Desember
BB ya, pas awal itu BB, tapi hari kapan itu YB-nya udah mulai masuk lagi loh. Ini kalau kita, oh berarti YB itu keluar tanggal awal IPO ya, tapi habis itu hari tanggal 4-nya tuh YB ini udah mulai masuk sih. Kalau kita cek dari tanggal 4 Desember YB masuk lagi di 4,2. Memang sih mungkin buat teman-teman yang mau entry, mudah-mudahan bisa naik lagi ya, tapi ya selanjutnya sih jangan terlalu banyak kalau mau entry di saham gorengan ya, terlalu berisiko nanti yang ada nggak naik-naik atau malah bisa dibanting turun ya. Buat scalping sih, buat trading, kalau kita gunakan candle waktu itu mungkin kalau misal langsung dibuka hijau, target price-nya ke 126 127 ya. Jadi kalau masih naik ya langsung harga di 113, siapa tahu ada yang goreng ya bisa di taking profit di sekitar area-area sini antara 127, breakout di atas itu. Nah targetnya 128, walaupun ya sebenarnya ya nggak bisa berpatokan juga ya, soalnya saham-saham IPO biasanya volatilitasnya itu sangat tinggi, sekali naik bisa langsung arah atau sekali turun juga bisa dalam. Mungkin seperti itu untuk saham ayam ini, mudah-mudahan masih ada kemungkinan buat naik lagi lebih tinggi. Dan selanjutnya kita akan cek saham GZCO yang digoreng untuk beberapa waktu terakhir ini. GZCO hari ini naik cukup tinggi, untuk kemarin Jumat pun masih naik 18% lebih ya. Kalau kita gunakan Fibonacci untuk saham GZCO ini, ya kalau masih ini kan berhasil breakout ya, mungkin untuk besok Senin perhatikan aja 144 ya, apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Kalau masih bisa bertahan di atas itu, apalagi misal polanya seperti hari Jumat ya, open sedikit, open gap atas kemudian turun tutup gap, habis itu digoreng naik ya, bisa jadi target price-nya ke area sini 184. Ini resisten selanjutnya untuk saham GZCO dan supportnya ya tadi di 144 ya. Kalau kita cek di sini untuk saham GZCO hari Jumat kemarin tanggal 8 yang masuk sih, cuman yang masuk ini XL ya. XL nilai transanya cukup gede sih, 38,3 M dan masih netzel 5,1 M. Untuk YP cenderung scalping tapi netzel 3,4. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk ya kalau kita lihat sekilas. Dan kalau kita cek dari 1, 2, 3 ketika saham GZCO itu digoreng, di market utamanya YP, ini YP nilai transfernya 147 M, untuk MG-nya nilai transfer 61 M dan YP-nya netzel 3,8, MG-nya netzel 900-an juta. Jadi kalau amannya sih buat scalping, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya nggak ada salahnya kalau udah lumayan profitnya buat sebagian diamankan ya, kalau nggak mau semuanya. Mungkin buat patokan ya, ini support resistennya ya, untuk supportnya 144 dan resistennya di 184. Mungkin seperti itu untuk saham GZCO. Kalau kita cek sekilas GZCO ya bagus sih sentimennya di kuartal 3 ini, setelah tahunan dan kuartalan naik cukup signifikan ya. IPS-nya 8, kemudian valuasinya 0,7, tapi likuiditasnya kurang bagus sih. Netnya juga kecil, net profit marginnya kecil. Namanya buat scalping memang. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham GZCO, dan mungkin ini ada dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.